Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Hari ini kita akan mencoba membahas contoh soal GLBB dan bagaimana cara penyelesaiannya. Ingat, GLBB itu apa? GLBB adalah gerak lurus berubah beraturan. Apa yang mengalami perubahan pada GLBB? Yang mengalami perubahan pada GLBB adalah nilai kecepatannya. Maka berlakulah rumus umum pada GLBB. Karena GLBB mengalami nilai perubahan kecepatan, maka GLBB pasti punya nilai A. Nilai A ini dicari dengan A sama dengan delta V per T, di mana T adalah waktu dalam satuan sekon, delta V adalah perubahan kecepatan. Delta V, seandainya pada soal tidak diketahui, nanti dicari dengan rumus delta V sama dengan V1 dikurang V0, di mana V1 ini adalah kecepatan akhir dan V0 adalah kecepatan awal. Apabila nanti nilai delta V-nya positif, maka A kita sebut dengan percepatan. Tapi kalau nilai delta V-nya negatif, maka A kita sebut dengan perlambatan. Satuan internasional untuk A itu adalah meter per sekon kuadrat. Delta V satuannya pada dasarnya kan delta V itu adalah kecepatan, berarti satuannya meter per sekon. Nah, insya Allah untuk rumus umum yang berlaku pada GLBB semuanya pasti bisa. Nah, sekarang kita masuk ke rumus yang juga berlaku pada GLBB. Rumus ini biasa disebut dengan rumus gerak jatuh bebas. Kenapa rumus gerak jatuh bebas dimasukkan ke dalam GLBB? Dia bisa berlaku pada soal-soal GLBB karena ketika benda jatuh bebas semakin mendekati bumi, maka kecepatannya akan semakin bertambah. Jadi gerak jatuh bebas pun termasuk ke dalam GLBB. Oke, sekarang kita coba bahas rumus pada gerak jatuh bebas yang juga berlaku pada GLBB. Rumus yang pertama, V1 sama dengan V0 plus minus A dikali T. Nah, plus minus ini tidak digunakan dalam waktu yang bersamaan ya, tapi tergantung pada kondisi A. Kalau A-nya adalah percepatan, maka rumusnya ditambah. Kalau A-nya adalah perlambatan, maka rumusnya dikurang. Kita lihat, V1 itu adalah kecepatan akhir. V0 adalah kecepatan awal, A percepatan atau perlambatan, dan T adalah waktu. Sehingga rumus yang pertama ini digunakan untuk mencari nilai kecepatan akhir jika diketahui kecepatan awal, percepatan atau perlambatan, dan T. Atau bisa juga untuk mencari kecepatan awal atau perlambatan atau T, tergantung pada komponen yang ada pada rumus ini. Kemudian yang kedua, S sama dengan V0 dikali T plus minus setengah dikali AT kuadrat. Di sini sama, positif digunakan jika A adalah percepatan, negatif digunakan jika A adalah perlambatan. S sendiri adalah jarak. Selanjutnya, rumus yang ketiga, V1 kuadrat kecepatan akhir dikuadratkan sama dengan V0 kuadrat plus minus 2 dikali A dikali S, sama, positif digunakan ketika A adalah percepatan, negatif digunakan ketika A adalah perlambatan. Antara rumus pertama dan rumus ketiga itu sama-sama bertujuan untuk mencari kecepatan
akhir. Bedanya pada rumus yang pertama yang diketahui adalah T, pada rumus ketiga yang diketahui adalah S atau jarak. Oke semua, kita coba masuk bahas contoh soal ya. Contoh soal, sebuah mobil bermassa 800 kg bergerak lurus dengan kecepatan awal 36 km per jam. Nah, ingat satuan internasionalnya untuk kecepatan itu meter per sekon, jadi nanti kita harus ubah ini menjadi meter per sekon. Setelah menempuh jarak 150 meter, kecepatannya menjadi 72 km per jam. Waktu tempuh mobil adalah, jadi yang ditanyakan waktu tempuh mobil. Seperti biasa dalam fisika, ketika bertemu dengan soal cerita seperti ini, kita harus mengidentifikasi dulu informasi apa saja yang ada pada soal. Jadi diketahui massa benda, massa itu lambang dalam fisikanya adalah M sama dengan nilainya 800, satuannya kilogram. Kemudian kecepatan awal. Kecepatan awal itu adalah V0 sama dengan nilainya 36 km per jam. Ini harus diubah menjadi meter per sekon. Kenapa? Karena satuan internasional untuk kecepatan adalah meter per sekon. Gimana Bu cara mengubahnya? Sama dengan 36 kali 1000 per 3600. Dari mana 1000-nya? Kilometer kita ubah menjadi meter, itu kan turun 3 tangga ya, jadi 1000. Jam ke sekon itu 3600. Sekarang kita tinggal di sini coret 02, di sini coret 02. Di sini tinggal 10, di sini tinggal 36. 36 dibagi 36 dapat 1. 1 kali 10, 10. Jadi 36 km per jam sama dengan 10 meter per sekon. Oke, kita lanjut masih mencari informasi apa saja yang ada pada soal. Kemudian kecepatan awalnya tadi 36 km per jam setelah menempuh jarak 150 meter. Berarti 150 meter ini adalah jarak. Jarak itu S, nilainya 150 meter. Karena satunya sudah meter, jadi kita tidak perlu ubah. Setelah menempuh jarak 150 meter, kecepatannya menjadi berarti di sini terjadi perubahan kecepatan, maka 72 km ini adalah kecepatan akhir. V1 sama dengan 72 km per jam. Kita harus ubah menjadi meter per sekon karena satuan internasional untuk kecepatan adalah meter per sekon. Caranya sama, 72 dikali 1000 per 3600. Dari mana tadi? Kilometer diubah ke meter itu nilainya 1000. Jam diubah ke sekon itu nilainya 3600. Coret nolnya 2, coret nolnya 2, di sini tinggal 10, di sini tinggal 36. 72 dibagi 36 dapat nilai 2. 2 dikali 10, 20 meter per sekon. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah T, waktu tempuh. Nah, untuk mencari nilai T, kita bisa menggunakan rumus yang pertama. Ya, kita bisa menggunakan rumus yang pertama. V1 sama dengan V0 ditambah plus minus, A dikali T. Permasalahannya, pada soal kita belum ada nilai A. Nilai A kita bisa cari dengan rumus yang ini misalnya. Bu bisa pakai rumus umum, A sama dengan delta V per T. Tapi kita nggak punya nilai T. Nilai T justru yang dicari. Maka kita bisa cari nilai A pakai rumus yang ini. Yang ketiga, V1 kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 dikali A dikali S. Kenapa? Karena kita punya nilai S. Kita punya nilai jarak. Nah, jadi langkah pertama kita adalah mencari dulu nilai A-nya. Tadi Ibu bilang kita pakai rumus yang ketiga. V1 kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 dikali A dikali S.
Nah, ini kita tinggal masukkan angkanya. V1 kuadrat berapa tadi? 20 meter per sekon. Sama dengan V0, ini dikuadratkan ya. V0 sama dengan 10 meter per sekon dikuadratkan, ditambah 2, ini adalah konstanta rumus, dikali A yang akan dicari, dikali 150 meter. Kenapa Ibu bilang ditambah di sini? Karena V1 lebih besar daripada V0. V1-nya 72, V0-nya 36. Otomatis kecepatannya bertambah. Yang kecepatannya bertambah, nilai A-nya pasti positif. Begitu ya. Kita lanjut. 20 dikuadratkan dapat 400 ya. Kemudian 10 dikuadratkan itu 100 ditambah 2 dikali A 2A, 2A dikali 150 dapat 300A. Nah, sekarang kita pindahkan. Jadi 300A sama dengan 400 dikurang 100. 300A sama dengan 400 kurang 100 berapa? 300. Jadi A sama dengan 300 per 300. Maka A sama dengan 1 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya, setelah kita dapat nilai A, baru kita cari T, waktu, pakai rumus yang pertama. V1 sama dengan V0 ditambah A dikali T. V1-nya dapat V1-nya nilainya 20 meter per sekon, V0-nya 10 meter per sekon ditambah A, nilai A itu 1 meter per sekon kuadrat dikali T. 1 kali T itu kan 1T. Nah, kalau 1T itu nggak perlu lagi ditulis 1T, cukup T saja. Jadi 20 meter per sekon sama dengan 10 ditambah T. Kita pindahkan ruas lagi, jadi T sama dengan 20 dikurang 10. T sama dengan 10 sekon. Baik semua, sekarang kita coba lanjut membahas bagaimana bentuk grafik dan gambaran ticker timer untuk GLB dan GLBB. Nah, ticker timer itu apa sih Bu? Ticker timer ini adalah alat yang biasa digunakan dalam praktikum fisika untuk mengetahui pola gerak pada benda. Apakah benda itu bergerak lambat atau cepat? Apakah benda itu bergerak lurus beraturan atau bergerak lurus berubah beraturan? Sekarang kita coba lihat dulu. Yang pertama adalah GLB. Ingat apa itu GLB? Ya, gerak lurus beraturan. Nah, ingat pada GLB ini nilai V atau nilai kecepatan itu tetap. Jadi dia tidak mengalami nilai perubahan kecepatan. Maka kalau misalnya kita disuruh membuat grafik, nah ini dia grafik kecepatan V terhadap waktu T. V dalam satuan meter per sekon, ya betul, T dalam satuan sekon. Nah, di sini misalnya T-nya 1,57 sekon. Pada GLB, ketika dia di waktu 1 sekon, misalnya dia bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon. Karena tidak terjadi perubahan, maka di 5 pun dia akan bergerak 10 meter per sekon. Jadi grafiknya berupa garis lurus saja. Grafik ini menunjukkan bahwa baik di waktu 1 sekon, 5 sekon, ataupun 7 sekon, kecepatannya tidak mengalami perubahan, tetap stay di 10 meter per sekon. Bagaimana bentuk gambaran ticker timernya? Ticker timer itu berupa kertas. Biasanya bentuknya seperti ini, berupa kertas. Kemudian dia berlubang-lubang. Jadi pola lubangnya ini yang bisa dilihat untuk menentukan gerak pada benda. Nah, untuk gerak GLB, ticker timernya, jarak satu lubang dengan lubang yang lainnya sama, tidak mengalami perubahan. Oke, kita lanjutkan bagaimana grafik dan bentuk ticker timer pada gerak GLBB.
GLBB adalah gerak, lurus, berubah, beraturan. Yang mengalami perubahan pada GLBB adalah V atau kecepatan. Jadi pada GLBB nanti ada V1, ada V0, maaf. V1 adalah V akhir, V0 adalah V awal. Kita lihat di sini, kalau V1 lebih besar daripada V0, maka dia mengalami percepatan. Maka kita sebut dengan GLBB dipercepat. Ingat kan ya, sudah dibahas sebelumnya. Kemudian kalau V1 lebih kecil dari V0, maka benda mengalami perlambatan. Maka kondisi ini kita sebut dengan GLBB diperlambat. Nah, sekarang coba kita lihat grafik untuk GLBB dipercepat, di mana cirinya A-nya bernilai positif. Kenapa? Karena V1-nya lebih besar daripada V0. Misalnya gini. Ya, pada GLBB dipercepat, semakin lama kecepatannya semakin bertambah gitu kan. Ini V satuannya meter per sekon, ini T satuannya sekon. Misalnya V-nya 5, 8, 12. Kecepatan awalnya misalnya 10, 15, 20. Ketika di waktu 5 sekon dia bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon. Ketika waktu 8 dia bergerak dengan kecepatan 15 meter per sekon misalnya. Kemudian ini dia bergerak dengan kecepatan di waktu 12 sekon dia bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon. Nah, ini menunjukkan bahwa kecepatannya bertambah, maka grafiknya akan meningkat seperti ini. Jadi grafiknya menunjukkan peningkatan. Artinya dalam waktu 5 sekon dia bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon. Di waktu 8 sekon dengan kecepatan 15 meter per sekon, 12 sekon dengan kecepatan 20 meter per sekon. Jadi semakin lama kecepatan semakin bertambah. Bagaimana ticker timernya? Ticker timernya polanya untuk GLBB dipercepat itu jaraknya sangat berjauhan antara satu lubang dengan lubang yang lainnya, sangat berjauh. Oke, semua kita lanjut melihat bagaimana grafik untuk GLBB diperlambat. Nah, ini ya, Ibu sudah gambarkan. Ingat, GLBB diperlambat, dia kecepatannya selalu semakin berkurang. Jadi semakin lama kecepatannya semakin berkurang. Misalnya pada waktu 5 sekon dia bergerak dengan kecepatan 12 meter per sekon. Pada waktu 6 sekon terjadi perubahan kecepatan menjadi 10 meter per sekon. Di waktu 7 sekon geraknya menjadi 11, kecepatannya menjadi 11 meter per sekon. Nah, maka bentuk grafiknya dia akan menurun seperti ini. Ya, jadi grafik dari GLBB diperlambat, dia akan menurun. Bagaimana bentuk ticker timernya? Untuk ticker timer pada GLBB diperlambat, jaraknya sangat berdekatan antara satu lubang dengan lubang yang lainnya. Oke, sampai situ pembahasan kita hari ini. Sampai jumpa. Tetap semangat, jaga kesehatan, selalu ceria. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.